Kata spiritual di Indonesia seringnya digunakan agak rancu ya teman-teman. Biasanya tuh dikaitkan dengan hal-hal mistik atau klinik. Padahal arti dari spiritual itu sendiri diri sejati. Jadi perjalanan spiritual adalah pelajaran-pelajaran bagi seseorang untuk dapat lebih mengenal diri sejatinya dengan lebih baik. Spiritual adalah sesuatu yang berhubungan dengan batin atau roh kita, sesuatu yang sifatnya terhubung dengan jiwa kita, sesuatu yang hidup, yang menjadi inti atau esensi dari hidup kita. Sama seperti angin, walaupun tidak terlihat tetapi tetap ada, demikian pula roh yang ada di dalam diri kita ini. Karena sebagaimana kita ketahui, dengan lebih mengenal diri sejati kita lah, kita dapat mengenal Sang Pencipta kita dengan lebih baik, untuk dapat lebih mendekatkan diri lagi kepadanya. Dan selaras dengan semua unsur di alam semesta ini, memang adalah satu kesatuan. Itulah sebenarnya inti dari perjalanan spiritual ini, yaitu perjalanan untuk lebih mengenal diri sejati kita. Semakin kita mengenal diri kita di sisi terdalam yang memiliki lapisan-lapisan kesadaran, berbagai sisi kelebihan dan kekurangan, maka kita dapat semakin mawas diri. Kita dapat mengerti dan berdamai dengan semua bagian dari diri kita, mengembangkan kelebihan-kelebihan kita, menyembuhkan luka batin, trauma, maupun karma-karma kita ya dari kehidupan kemarin maupun kehidupan masa lampau kita. Dan memunculkan kemampuan-kemampuan kita yang terpendam diakibatkan oleh semua sumbatan energi yang kita bawa dari kehidupan kemarin maupun masa lampau. Proses perjalanan spiritual adalah suatu proses yang panjang dan mendalam untuk mengenali batin atau jiwa kita. Dan bukanlah suatu proses yang instan. Kita dapat membayangkan suatu proses panjang dan rumit dari sebuah berlian terbentuk, bukan? Hingga dapat menampilkan kilauannya yang begitu indah. Begitu pula spiritualitas atau jiwa kita. Tetapi proses perjalanan panjang inilah tahapan paling penting dari proses perjalanan spiritualitas itu sendiri. Dan memahami kebutuhan dari jiwa, maka kita mulai memiliki sikap lebih welas asih pada diri kita. Karena kita sadar, diri kita ini bukanlah sekedar seorang manusia yang sedang hidup sekarang, tetapi dia membawa percikan ilahi di dalam dirinya. Semakin kita menghargai dan peduli pada diri kita dalam tingkatan yang terdalam, kita juga dapat melihat sisi gelap atau bayangan dari diri kita yang tersimpan di alam bawah sadar maupun sistem pusat energi atau cakra di tubuh kita yang berupa sumbatan energi yang mengakibatkan ketidakseimbangan energi, bentuk luka batin, bentuk kemarahan, kesakitan, ketakutan, trauma yang terbentuk sejak kita kecil hingga dewasa, maupun karma-karma yang dibawa dari kehidupan sebelumnya. Ketika kita memahami dan menyembuhkan sisi terluka dari diri kita ini, maka kita pun dapat semakin memahami orang lain di tingkatan yang lebih mendalam. Kebangkitan Kundalini erat kaitannya dengan proses evolusi spiritual seseorang. Kundalini adalah sebuah kekuatan tak terbatas yang bersemayam di dalam tubuh eterik setiap manusia. Kundalini yang sudah bangkit dapat memberikan berbagai kekuatan psikis dan penyembuhan luar biasa pada diri seseorang, yang tentu saja mempercepat proses evolusi spiritual seseorang itu. Walaupun semakin kita mengenali diri sejati kita yang merupakan sesuatu hal yang non-fisik, akan lebih banyak mengenal atau melihat hal-hal yang non-fisik juga. Tetapi ini bukanlah tujuan utama dari spiritual, untuk mencari kekuatan atau kemampuan-kemampuan khusus. Jangan terjebak di sini, teruslah melangkah, karena bisa saja ini adalah jebakan ego. Kekuatan, kesaktian seringnya membuat orang menjadi sombong jika batinnya belum matang. Dan tanpa sadar hal ini malah menjauhkannya dari Sang Maha Penciptanya. Karena kesombongan tidak pernah selaras dengan getaran tinggi semesta. Dalam perjalanan batin kita, mengenali diri sejati pasti akan mengenali atau menjumpai fenomena-fenomena metafisika atau supranatural.
Tetapi janganlah berhenti dan teruslah melangkah. Keasikan di sini karena ini hanyalah gimmick atau bonus kecil ketika cakra-cakra di tubuh kita mulai terbuka atau aktif. Jangan terbuai oleh kemampuan-kemampuan khusus. Apabila fondasi batin kita belum kuat atau tidak ada pembimbing, karena bisa saja Anda masuk ke dalam jebakan ego supranatural. Cukup menyadari sebagaimana adanya, lalu lanjutkanlah pendakian menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kundalini Reiki merupakan metode pendayagunaan energi yang sangat simpel tetapi powerful. Tidak membutuhkan konsentrasi tinggi, latihan pernafasan, latihan jurus yang melelahkan, mantra-mantra, dan hal-hal mistik lainnya. Kundalini Reiki sangat simpel penggunaannya, dapat diterapkan atau diaplikasikan melalui metode penyembuhan meditasi dan tidak menggunakan simbol-simbol. Dengan memahami diri kita di tingkatan yang terdalam, maka kita dapat benar-benar menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur dan bahagia, juga berdamai dengan semua bagian dari kehidupan kita. Getaran energi kita secara keseluruhan pun semakin meningkat karena kita melepaskan getaran energi rendah dengan penyembuhan menyeluruh, bukan hanya di tingkat pikiran, tetapi di tingkatan jiwa kita. Semakin hari kesadaran kita semakin meningkat dan tidak merasakan keterpisahan antara kesadaran pikiran kita dengan kesadaran jiwa kita. Kita tidak lagi merasakan keterpisahan kesadaran kita dengan semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Pada akhirnya kita sampai pada titik kesadaran bahwa kita semua adalah satu, berasal dari penciptaan yang sama. Kita tidak lagi melihat hidup ini adalah suatu kompetisi, tapi hidup ini adalah sesuatu hal yang harus kita rayakan dengan hati yang penuh cinta kasih. Kita dapat lebih memahami kelebihan dan sisi terbaik dari diri kita sehingga kita dapat menentukan arah untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan dengan lebih jelas dan terarah. Dan semakin hari semakin timbul jiwa melayani dan penuh kasih pada semua makhluk. Lalu ketika kesadaran kita dengan semesta menyatu, maka rasa untuk menjaga, melestarikan, menjaga keselarasan bumi ini pun jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena kita menyadari kita adalah bagian dari alam semesta ini. Dan sekarang kita sedang menghuni planet bumi. Jadi kita akan menjaga kelestarian dan keselarasan bumi ini. Karena bagaimanapun ini adalah tempat tanah yang kita tinggali saat ini. Semakin kita terbuka selaras dengan getaran tinggi alam semesta atau Sang Pencipta, kita akan merasa semakin tenang, damai, ringan, dan bahagia dalam sehari-harinya. Di saat berdoa pun kita akan lebih husuk dan dapat menikmati keindahan kasih Sang Pencipta lebih baik lagi. Hal ini bisa kita lihat dan rasakan dengan situasi dan keadaan sekitar kita ketika kita selaras dengan getaran tingginya. Maka energi alam semesta bekerja otomatis mendukung semua laku lampah kita dalam perjalanan kehidupan di bumi sebagai manusia maupun transformasi spiritualitas kita. Semuanya seperti ditata dengan baik untuk kebaikan tertinggi kita oleh alam semesta, mengalir demikian indah tepat pada waktunya. Dengan mendalami sisi spiritualitas ini, maka kita sedang menyembuhkan 3 untaian waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita. Mengetahui Kundalini Reiki lebih lanjut, nanti teman-teman bisa lihat di video saya yang lainnya ya. Saya pernah membuatnya. Jika teman-teman berniat untuk menerima bimbingan privat dari saya untuk saktifat atau pengaktifan penyelarasan Kundalini Reiki, kebangkitan Kundalini, kemudian untuk proses attunement dan lain-lainnya, nanti teman-teman lihat di kolom deskripsi. Di situ ada link yang diteruskan ke blog saya ya. Baiklah teman-teman, saya kira video kali ini sampai di sini dulu. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih yang telah like dan subscribe. Terima kasih jiwa-jiwa yang indah. Saya menghargai cahaya yang ada di dalam diri Anda. Namaste.